Tabel periodik modern itu kan disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Oke, masih ingat ya kan nomor atom menyatakan jumlah proton. Kemudian kalau atomnya netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sehingga kalau kenaikan nomor atom itu artinya jumlah proton bertambah dan jumlah elektron juga bertambah. Oke, kita tahu bahwa proton itu kan letaknya di inti, gitu ya. Sedangkan elektron itu letaknya di kulit. Nah, artinya dengan bertambahnya proton dan elektron, artinya nanti tarikan dari inti, karena proton muatan positif ya, itu bertambah. Kemudian elektron itu kan menyusun kulit atom ya. Dengan bertambahnya elektron, maka jumlah kulit juga bertambah. Nah, akibat tarikan inti bertambah dan jumlah kulit juga bertambah, maka nanti dari dua interaksi ini akan terjadi perubahan sifat-sifat dari atom. Ya, jadi sifat atom berubah. Dalam satu periode berubah, dalam satu golongan juga akan berubah. Nah, sifat-sifat dari atom yang akan berubah itu antara lain ukuran atau jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, lalu afinitas elektron, lalu keelektronegatifan dari suatu atom, kemudian sifat reduktor dan oksidator suatu atom, dan sifat asam dan basa dari suatu atom. Kita lihat sifat jari-jari atom. Oke, jari-jari didefinisikan sebagai jarak dari inti atom sampai dengan elektron terluar. Oke, kecenderungannya kita lihat dalam satu periode. Ingat kalau dalam satu periode artinya unsur-unsur yang disusun berdasarkan jumlah kulit yang sama. Oke, kita ambil contoh dua atom aja, yaitu Na nomor atomnya 11 dan sulfur nomor atomnya 16. Lihat, Na nomor atomnya 11, berarti artinya kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan kulit ketiga 1 elektron. Dengan nanti di inti dari Na itu terdapat 11 proton. Kemudian sulfur nomor atomnya 16, berarti konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 6 elektron pada kulit ketiga. Dengan inti dari sulfur terdiri dari 16 proton. Oke, kita lihat. Elektron terluar baik Na atau S itu sama-sama pada kulit ketiga, gitu ya. Jadi artinya elektron keluarnya terletak pada kulit yang sama, ya. Jadi kalau kita pandang dari kulit agak susah karena letaknya sama-sama pada kulit ketiga. Maka yang berpengaruh adalah tarikan dari inti atom. Coba lihat, inti atom dari Na ada 11 proton, sedangkan inti atom dari sulfur ada 16 proton. Kita lihat, ternyata lebih banyak pada sulfur. Artinya apa? Artinya tarikan inti dari sulfur itu lebih kuat, ya. Sehingga nanti karena tarikan inti dari sulfur lebih kuat, elektron terluar dari sulfur itu lebih tertarik ke dalam. Dengan kata lain, nanti jarak dari inti sampai dengan elektron terluar pada atom sulfur itu lebih pendek dibandingkan Na, gitu ya. Atau kesimpulan kita, jari-jari dari Na lebih besar dibandingkan jari-jari dari sulfur. Karena pengaruh inti dari sulfur itu lebih kuat tarikannya. Jadi kesimpulan kita, dari kiri ke kanan, ya, dalam satu periode, jari-jari dari suatu atom itu akan berkurang. Kemudian kalau dalam suatu golongan bagaimana? Oke, kita ambil contoh dua atom, yaitu Na nomor atomnya 11 dan kalium nomor atomnya 19. Ya. Oke, Na berarti konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 1 elektron pada kulit ketiga. Kemudian kalau kalium nomor atomnya 19 berarti konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, 8 elektron pada kulit ketiga, dan 1 elektron pada kulit keempat. Coba lihat, Na, elektron terluar itu kan terletak pada kulit ketiga, sedangkan kalium elektron keluar pada kulit keempat. Artinya apa? Artinya elektron keluar dari K itu lebih jauh ya, karena kulit keempat. Maka artinya pasti jari-jari dari K itu lebih besar dibandingkan jari-jari dari Na. Sehingga kesimpulannya bahwa jari-jari dalam suatu golongan dari atas ke bawah itu akan bertambah karena pengaruh bertambahnya kulit.
kita lihat sifat jari-jari atom. Oke, jari-jari didefinisikan sebagai jarak dari inti atom sampai dengan elektron terluar. Oke, kecenderungannya kita lihat dalam satu periode. Ingat kalau dalam satu periode artinya unsur-unsur yang disusun berdasarkan jumlah kulit yang sama. Oke, kita ambil contoh dua atom aja, yaitu Na nomor atomnya 11 dan sulfur nomor atomnya 16. Lihat, Na nomor atomnya 11 berarti artinya kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan kulit ketiga 1 elektron. Dengan nanti di inti dari Na itu terdapat 11 proton. Kemudian sulfur nomor atomnya 16, berarti konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 6 elektron pada kulit ketiga. Dengan inti dari sulfur terdiri dari 16 proton. Oke, kita lihat. Elektron terluar baik Na atau S itu sama-sama pada kulit ketiga, gitu ya. Jadi artinya elektron terluarnya terletak pada kulit yang sama, ya. Jadi kalau kita pandang dari kulit agak susah karena letaknya sama-sama pada kulit ketiga. Maka yang berpengaruh adalah tarikan dari inti atom. Coba lihat. Inti atom dari Na ada 11 proton, sedangkan inti atom dari sulfur ada 16 proton. Kita lihat, ternyata lebih banyak pada sulfur. Artinya apa? Artinya tarikan inti dari sulfur itu lebih kuat, ya. Sehingga nanti karena tarikan inti dari sulfur lebih kuat, elektron terluar dari sulfur itu lebih tertarik ke dalam. Dengan kata lain, nanti jarak dari inti sampai dengan elektron terluar pada atom sulfur itu lebih pendek dibandingkan Na, gitu ya. Atau kesimpulan kita, jari-jari dari Na lebih besar dibandingkan jari-jari dari sulfur. Karena pengaruh inti dari sulfur itu lebih kuat tarikannya. Jadi kesimpulan kita, dari kiri ke kanan, ya, dalam satu periode, jari-jari dari suatu atom itu akan berkurang. Kemudian kalau dalam suatu golongan bagaimana? Oke, kita ambil contoh dua atom, yaitu Na nomor atomnya 11 dan kalium nomor atomnya 19. Ya. Oke, Na berarti konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 1 elektron pada kulit ketiga. Kemudian kalau kalium nomor atomnya 19 berarti konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, 8 elektron pada kulit ketiga, dan 1 elektron pada kulit keempat. Coba lihat, Na, elektron terluar itu kan terletak pada kulit ketiga, sedangkan kalium elektron terluar pada kulit keempat. Artinya apa? Artinya elektron terluar dari K itu lebih jauh, ya, karena kulit keempat. Maka artinya pasti jari-jari dari K itu lebih besar dibandingkan jari-jari dari Na. Sehingga kesimpulannya bahwa jari-jari dalam satu golongan dari atas ke bawah itu akan bertambah karena pengaruh bertambahnya kulit. Sifat selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan didefinisikan sebagai kemampuan menarik elektron dari suatu atom dalam suatu ikatan, gitu ya. Jadi ini pengaruhnya dalam ketika atom tersebut membentuk ikatan kimia. Oke, kalau dalam satu periode kita ambil contoh sulfur nomor atomnya 16, konfigurasinya berarti 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 6 elektron kulit ketiga dengan 16 proton pada intinya. Kemudian klor nomor atomnya 17, maka konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 7 elektron pada kulit ketiga dengan 17 proton pada intinya. Oke, karena keelektronegatifan itu adalah kemampuan menarik elektron dalam suatu ikatan, untuk lebih mudahnya, ya, caranya gini aja. Kita dekatkan elektron terhadap 2 atom tersebut, gitu kan? Oke, ketika elektron mendekat, ya, maka elektron tersebut dua-duanya akan masuk ke kulit ketiga. Kenapa? Karena baik sulfur maupun klor itu elektron terluarnya pada kulit ketiga, gitu ya. Nah, yang berpengaruh adalah tarikan dari inti. Lihat, inti dari klor itu 17, sedangkan sulfur hanya 16. Sehingga tarikan inti dari klor itu lebih kuat. Artinya elektron yang mendekat ke klor itu lebih kuat ditarik, gitu ya.
Sehingga kemampuan menarik elektron dari klor lebih besar dibandingkan sulfur. Dengan kata lain, keelektronegatifan dari sulfur itu lebih kecil dari klor, atau klor lebih besar daripada sulfur. Sehingga dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat keelektronegatifan itu akan bertambah. Kemudian kalau dalam satu golongan bagaimana? Kita ambil contoh fluor dan klor. Fluor nomor atomnya 9 dan klor nomor atomnya 17. Konfigurasi dari fluor 2 elektron kulit pertama dan 7 elektron kulit kedua. Artinya elektron valensinya adalah kulit kedua ya. Kemudian kalau klor 17 nomor atomnya berarti konfigurasinya 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 7 elektron kulit ketiga. Artinya elektron valensinya atau elektron keluarnya pada kulit ketiga. Kemudian ketika kita dekatkan elektron ya, kalau ke fluor berarti masuknya ke kulit kedua ya, sedangkan kalau klor masuknya kulit ketiga. Lihat, elektron yang mendekat pada klor itu kan masuknya ke kulit ketiga, di mana kulit ketiga itu lebih jauh dari inti dibandingkan kalau masuk ke fluor. Kalau fluor masuk kulit kedua, sedangkan klor masuknya kulit ketiga. Nah, akibat lebih jauh dari inti, maka tarikan dari inti lebih lemah ya dibandingkan fluor. Ya. Maka elektron yang mendekat ke klor itu kurang kuat ditariknya dari inti, ya, sehingga keelektronegatifan dari fluor itu lebih besar dibandingkan dari klor. Kenapa? Karena kemampuan menarik elektron dari klor itu lebih kecil dibandingkan fluor. Sehingga kesimpulan kita dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu cenderung berkurang. Sebagai catatan, dalam menentukan keelektronegatifan jangan sekali-sekali unsur-unsur gas mulia diikut sertakan. Kenapa? Karena unsur-unsur gas mulia itu tidak memiliki kemampuan menarik elektron. Kenapa? Karena unsur-unsur gas mulia itu adalah unsur-unsur yang sudah stabil. Jadi dia tidak bisa lagi menarik elektron. Sifat yang selanjutnya adalah afinitas elektron. Oke, afinitas elektron itu didefinisikan sebagai kemampuan atau energi yang dilepas untuk menangkap satu elektron. Dimana prinsipnya nanti kalau suatu atom mudah menangkap elektron, artinya energi yang dilepas itu akan semakin besar ya. Oke, kita lihat dalam suatu periode antara sulfur dan klor. Sulfur nomor atomnya 16, maka konfigurasinya 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 6 elektron kulit ketiga. Kemudian Cl nomor atomnya 17, maka konfigurasinya 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 7 elektron kulit ketiga. Dimana sulfur intinya terdiri dari 16 proton, sedangkan klor intinya terdiri dari 17 proton. Kemudian gini, dari 2 atom tersebut kita dekatkan 1 elektron ya, dimana nanti elektronnya tersebut baik ke sulfur ataupun ke klor itu sama-sama masuk ke kulit ketiga gitu ya. Oke, ketika elektron tersebut mendekati 2 atom tersebut artinya masuk ke kulit ketiga, lihat pengaruh inti dari klor kan lebih kuat. Kenapa? Karena jumlah proton pada klor itu 17 sedangkan pada sulfur hanya 16. Akibatnya tarikan inti dari klor lebih kuat. Maka ketika elektron mendekat, elektron yang mendekat pada atom klor itu lebih mudah ditangkap dibandingkan karena tarikan inti dari klor itu lebih kuat. Oleh sebab itu, karena elektron yang mendekat ke klor itu lebih mudah ditangkap, maka energi yang dihasilkan dari penangkapan atom klor terhadap elektron tersebut itu akan besar. Atau dengan kata lain, nanti afinitas elektron dari klor lebih besar dibandingkan sulfur. Sehingga kesimpulan kita dari kiri ke kanan dalam satu periode afinitas elektron akan bertambah. Kemudian dalam satu golongan kita ambil contoh fluor nomor atomnya 9 dan klor nomor atomnya 17. Konfigurasi dari fluor 2 elektron pada kulit pertama dan 7 elektron pada kulit kedua. Sedangkan klor itu berarti konfigurasinya 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 7 elektron kulit ketiga gitu ya. Nah, ketika
ada elektron yang mendekat, maka ketika masuk ke fluor, artinya nanti elektron tersebut masuk ke kulit kedua. Gitu ya. Kenapa? Karena elektron keluar dari fluor itu terletak pada kulit kedua. Sedangkan dalam klor, ketika kita masukkan elektron, maka elektron tersebut akan masuk ke kulit ketiga. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau dalam klor, elektronnya itu masuk kulit ketiga, sehingga kulit tersebut kan lebih jauh dari inti dibandingkan ketika elektron masuk ke fluor, ya enggak? Ya, maka karena lebih jauh dari inti, maka tarikan dari inti kurang kuat, sehingga elektron yang mendekat ke atom klor itu lebih sukar ditangkap dibandingkan elektron mendekat ke atom fluor. Ya, sehingga dipastikan afinitas elektron dari klor itu lebih kecil dibandingkan fluor. Sehingga kesimpulan kita dari atas ke bawah, afinitas elektron itu akan semakin berkurang. Oke, sama halnya seperti sifat keelektronegatifan, ya. Untuk sifat afinitas elektron, jangan sekali-kali unsur-unsur gas mulia diikut sertakan. Kenapa? Karena unsur gas mulia itu tidak memiliki kemampuan untuk menarik elektron. Karena unsur-unsur gas mulia adalah unsur-unsur yang sudah stabil, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk menarik elektron.